Teman-teman sekalian, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu mengenai status ilmu pendidikan. Ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Pertama, status pendidikan sebagai ilmu terapan. Artinya, ilmu pendidikan bukanlah ilmu murni atau pure science seperti psikologi, sosiologi, fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Ilmu pendidikan merupakan ilmu terapan yang oleh karena itu maka statusnya adalah menerapkan berbagai konsep, prinsip, teori, metodologi, bahkan teknologi yang telah dihasilkan oleh bidang-bidang ilmu lain. Nah, penerapan tersebut untuk apa? Jelas, kalau di pendidikan maka semua bidang keilmuan yang berkontribusi dalam ilmu pendidikan atau membentuk ilmu pendidikan sebagai ilmu terapan, maka semuanya diarahkan untuk menunjang aktivitas belajar. Artinya, banyak bidang keilmuan yang telah berkontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan. Misalnya psikologi, sosiologi, manajemen, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, kontribusi berbagai bidang keilmuan tersebut tidak terkotak-kotak, melainkan lintas disiplin keilmuan dan melebur menjadi satu, yaitu ilmu pendidikan. Sebagai contoh, kalau kita melihat isu yang terakhir ini misalnya, bersamaan dengan COVID-19, di Amerika misalnya, ada isu yang berkaitan dengan rasisme, dan kemudian muncul banyak gerakan stop rasisme. Sosiologi akan bisa memberikan gambaran bahwa realitas problem di masyarakat di Amerika, atau bahkan mungkin juga di seluruh dunia termasuk di Indonesia, bisa dipahami melalui kacamata sosiologi untuk kemudian menjadi pertimbangan kurikulum apa yang harusnya dipelajari oleh siswa agar tidak menjadi pribadi yang rasis. Sosiologi membantu pemahaman mengenai realitas masyarakat, strata sosialnya seperti apa, kemudian keragamannya seperti apa, dan masalahnya seperti apa, termasuk akar-akar masalahnya seperti apa. Upaya untuk membentuk tatanan sosial masyarakat yang diidealkan melalui pendidikan, oleh karenanya, sosiologi berkontribusi menjadi pertimbangan penting untuk menentukan salah satunya adalah kurikulum apa yang tepat untuk bisa membentuk pribadi yang tidak rasis, menjadi pribadi yang menerima semua keragaman dengan baik. Kita juga bisa melihat bagaimana psikologi sangat berkontribusi dalam ilmu pendidikan. Psikologi pembelajaran atau psikologi yang membahas mengenai perkembangan kognitif anak misalnya sangat penting diaju untuk menjadi pertimbangan bagi pengembang kurikulum maupun guru dalam memberikan materi secara tepat sesuai dengan level perkembangannya masing-masing. Katakanlah pakai teori Saint-Piaget mengenai teori perkembangan kognitif, atau pakai Lev-Vygotsky, pakai Erikson, macam-macam. Ada saat-saat tertentu, usia-usia tertentu yang memang anak-anak lebih tepat mempelajari sesuatu hal yang sesuai dengan usianya. Caranya juga harus disesuaikan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mungkin gifted atau genius berdasarkan pertimbangan ilmu sosiologi, psikologi, pasti juga akan menentukan mana pendekatan pembelajaran dan strategi yang tepat untuk mereka, bagaimana kurikulum yang tepat untuk mereka. Dua contoh ini, sosiologi maupun psikologi, adalah contoh bagaimana bidang ilmu yang lain berkontribusi bagi ilmu pendidikan sebagai ilmu terapan. Artinya, ilmu pendidikan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori, dan metodologi dari sosiologi dan psikologi untuk tujuan penunjang pembelajaran. Nah, status berikutnya dari ilmu pendidikan adalah pendidikan juga merupakan ilmu yang normatif. Artinya ilmu pendidikan tidak netral, tidak sekadar mendeskripsikan fenomena pembelajaran
atau menjelaskan sebab akibat suatu masalah pedagogik, melainkan ilmu pendidikan memiliki acuan normatif tertentu, yaitu berupa visi ideal pendidikan, visi ideal manusia yang digambarkan seperti apa, dan kemudian tatanan sosial yang ideal seperti apa. Dan kemudian itu semuanya harus diacu untuk melaksanakan pembelajaran. Acuan normatif ini merupakan serangkaian visi dan prinsip yang mengarahkan praktik pendidikan berjalan dengan baik, dan juga mengarahkan praktik pendidikan untuk menghasilkan gambaran manusia dan tatanan sosial yang ideal. Normatif secara sederhananya adalah artinya ada norma yang diacu dalam pendidikan. Di realitas sekarang ketika kita melihat pemanasan global, terorisme, populisme, kemudian pandemi COVID-19, gambaran ideal manusia yang hendak dihasilkan oleh pendidikan tentunya harus dicapai melalui pendidikan yang baik, mempelajari yang baik, kurikulum yang tepat, penilaian yang tepat. Anak-anak yang punya empati dan punya kesadaran untuk cinta lingkungan dan mau bergerak untuk memperbaiki lingkungan, maka itu menjadi acuan normatif juga bagi pendidikan untuk mengarahkan segenap praktik pedagogik, manajemennya, kurikulumnya untuk menghasilkan itu semuanya. Nah, inilah dua hal yang penting status keilmuan dari ilmu pendidikan. Satu sebagai ilmu terapan, artinya menerapkan berbagai konsep, prinsip, teori, metodologi, dan bahkan teknologi bidang ilmu lain untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif.